Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Bagaimana kabarnya hari ini? Masih Alhamdulillah baik Ibu. sehat. Semoga pada pertemuan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir nanti, ya. Amin. Yeah. Amin. Mari sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Monggo Bapak Marit bisa dipimpin untuk berdoa. Oke, ya sebelum kita awali diskusi dan paparan dari Ibu Mutiara, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Supaya apa? Supaya bisa berjalan dengan baik dan khidmat. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, silakan Bu Mutiara paparannya. Ya, terima kasih Bapak Marit sudah dipimpin berdoa. Kemudian sebelum kita mulai lagi, ini semuanya sudah hadir, guys, sudah lengkap. Oke, terima kasih. Supaya lebih fokus lagi, mari kita sebelum memulai kegiatan, kita ice breaking dulu. Aturan mainnya yang mudah saja, nggih. Sambung huruf aja, sama seperti kemarin-kemarin sambung huruf, tapi ini temanya negara. Jadi kalau saya bilang Indonesia, berarti kan akhirannya A. Nanti lanjut A itu negara apa lagi? Oke, ya. Siap. Siap, nggih. Bentar saya buka atlas dulu. Saya tahu dulu. Saya awali dengan Indonesia. Monggo Bu Widya, lanjutannya apa? Afrika. Afrika benua loh. Sorry. Setot. Bapak Ibu, saya sedikit motivasi lah Bapak Ibu. Semoga dengan adanya pelatihan atau pembelajaran ini, nantinya kita bisa semakin paham tentang bagaimana menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan sekolah pusat keunggulan yang sekarang ini kita sedang pelajari. Nantinya bagaimana menerapkan kurikulumnya, nggih. Hari ini kita mungkin akan lebih fokus pada pembuatan alur tujuan pembelajarannya. Saya akan share screen. Sudah tampak Bapak Ibu? Yes, sampun. Sudah. Oke, terima kasih. Nah, di sini saya akan membahas tentang alur tujuan pembelajaran. Yang pertama pada modul ini nantinya peserta mampu menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ya, maaf Bapak Ibu, ngapunten sekedap nggih, anak saya rewel sebentar. Mau ikut presentasi mungkin. Anaknya diajak presentasi. Ibu-ibu ngeten iki kalau di rumah presentasinya disambi-sambi ngomong. Nggih, saya lanjut nggih Bapak Ibu. Tadi pada akhir sesi ini kita nantinya ini secara keseluruhan nggih mampu menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Kemudian kita dapat menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan modul ajar. Kemudian yang ketiga, kita dapat menjelaskan cara pemanfaatan dan cara penyediaan buku teks pembelajaran. Nah, agenda belajar kita secara keseluruhan nantinya adalah tentang alur tujuan pembelajaran, modul ajar, kemudian pembelajaran berbasis proyek, kemudian tentang pembuatan buku teks modular. Nah, sebelum masuk ke bab selanjutnya, pengantar dulu ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu masih mengingat tentang profil pelajar Pancasila? Ingat. Nggih, masih ingat nggih? Siapa yang bisa menyebutkan profil pelajar Pancasila? Monggo. Bapak Labib.
Oke. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, Nggih, betul. kebinekaan global. Yang Nggih. ketiga, bergotong royong. Yang keempat, Betul, gotong royong. mandiri. Yang kelima, Nggih. berkritis. Yang keenam, Ya. kreatif. 6. Ya, ore 100 untuk Pak Labib, ya. Memang benar, sambil flashback sebentar ya. Pelajar Pancasila itu yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, untuk kurikulum yang akan datang ini memang kaitannya sangat besar sekali dengan profil pelajar Pancasila, nggih. Supaya diharapkan nantinya lulusan-lulusan dari siswa kita bisa memiliki budi pekerti luhur yang ada di dalam profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini materi inti kita itu di sini, gitu, Bapak Ibu. Yang pertama itu kita nanti akan belajar konsep alur tujuan pembelajaran, kemudian konsep tujuan pembelajaran, kemudian prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, secara umum ada 2 langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Ya. Yang pertama itu ada CP, yaitu capaian pembelajaran, di mana CP ini ditetapkan oleh pemerintah yang disusun dalam fase-fase. Kemudian dari CP lanjut ke penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Nah, beberapa dalam menuju CP yang disediakan oleh pemerintah, yang digunakan oleh sekolah. Nah, itu ya. Kemudian alur pembelajaran itu merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Nah, alur ini biasanya disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Nah, kemudian kita beralih ke pengembangan modul ajar. Nah, modul ajar itu seperti RPP ya Bapak Ibu, hanya beda kata saja. Sekarang dinamakan modul ajar. Kalau dulu kita menyebutnya RPP. Nah, di mana di situ dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran yang dicapai siswa itu sudah tercapai atau belum ya. Nah, kemudian saya ingin bertanya lagi, dari pembelajaran sebelumnya, kita flashback lagi, Bapak Ibu masih ingat enggak apa itu capaian pembelajaran, alur pembelajaran, dan tujuan pembelajaran? Monggo, siapa yang bisa menjawab? Apa itu capaian pembelajaran terlebih dahulu? Mungkin Bu Widya bisa menjelaskan apa itu capaian pembelajaran? Kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Capaian pembelajarannya ini sudah ditentukan oleh pemerintah. Gitu Bu ya. Ya, bisa tepat sekali. Jadi capaian pembelajaran itu adalah apakah hampir sama dengan tujuan pembelajaran Bu Widya? Maaf. Hampir sama, tapi kalau menurut saya tujuan itu turunan dari capaian pembelajaran. Oh, tujuan turunannya dari capaian pembelajaran. Kalau menurut saya. Oh ya, Mohon dikoreksi. Ya. Benar jawaban Bu Widya. Jadi capaian pembelajaran itu memang seperti yang sudah kita bahas tadi, itu merupakan rangkaian
kompetensi yang harus dicapai oleh siswa di setiap fasenya. Ya, nanti akan berhubungan dengan tujuan pembelajarannya yang akan dicapai di pembelajaran tersebut. Jadi memang turunannya dari capaian pembelajaran. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Nggih, terima kasih Bu Widya. Mungkin ada yang punya pendapat lain, mungkin Pak Marit, Bu Eka mungkin bisa disampaikan atau bisa menjelaskan yang satunya yang tentang alur pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Monggo, siapa yang mau berkomentar? Mungkin saya alur pembelajaran dulu. Oke, monggo Pak Marit. Jadi kalau menurut saya alur pembelajaran itu adalah suatu rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Wonten Ibu. Oh iya, ya benar sekali Pak Marit. Saya sangat setuju dengan pendapat Pak Marit tadi. Dari sini tinggal tujuan pembelajaran mungkin Bu Eka bisa mengomentari, monggo. Ya, tujuan pembelajaran itu hasil belajar siswa yang diharapkan yang terjadi atau dimiliki oleh peserta didik. Hasil belajar yang diharapkan. Hasil belajar yang didapatkan oleh peserta didik. Yang diharapkan, ya, hasil belajar yang diharapkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sepertinya Bapak Ibu memang sudah cukup memahami, ya. Dari sini kita akan lanjut ke konsep alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, alur tujuan pembelajaran itu kita harus tentukan dulu capaian pembelajarannya. Nah ya, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu capaian pembelajaran atau CP. Nah, capaian pembelajaran di sini adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. CP itu terdiri dari 6 fase, A sampai F, atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah, mulai dari SD, SMP, sampai SMA atau SMK. Nah, fase tersebut adalah mulai fase A. Fase A itu mulai kapan? Fase A itu mulai kelas 1 sampai dengan kelas 2. Nah, fase B itu kelas 3 sampai kelas 4. Nggih, SD nggih. Fase C itu kelas 5 sampai kelas 6. Nah, kemudian fase D itu kelas 7 sampai kelas 9. Fase E itu kelas 10 SMA atau SMK. Dan fase F itu kelas 11 sampai kelas 12. Nah, biasanya di sini kalau yang di pelatihan ini kebanyakan guru SMA dan SMK, berarti fase yang diampu itu sudah fase kelas 10, yaitu fase E dan fase F. Kelas 11 sampai kelas 12. Nah, di sini pemberian capaian pembelajaran juga ditentukan dari fase-fase itu. Tidak bisa disamakan antara fase A sampai fase F, karena tahapan dan karakteristik peserta didiknya pun juga berbeda. Nah, kemudian dari capaian pembelajaran tadi langsung kita masuk ke perencanaan alur pembelajaran. Nah, alur pembelajaran itu apa dulu? Alur pembelajaran itu adalah suatu rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur DP. Nah, itu tadi. Nah, konsep alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran itu ada 3 hal yang penting ya. Ada 3 prinsip. Yang pertama, kompetensi, di mana kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Kemudian ada konten, konsep utama yang perlu dipahami di akhir 1 unit pelajaran. Kemudian ada variasi, keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, seperti itu.
Nah, jadi alur tujuan pembelajaran itu seperti gambar yang ditampilkan itu merupakan rangkaian dari tujuan pembelajaran sehingga tercapai sebuah capaian pembelajaran. Nah, selanjutnya ini ada contoh alur tujuan pembelajaran. Di mana di sini saya contohkan pelajarannya matematika nggih Bapak Ibu, domainnya tentang bilangan. Kemudian capaian pembelajarannya di sini di akhir fase E kelas 10 peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat atau eksponen dan logaritma serta menggunakan barisan dan deret atau aritmatika dan geometri. Nah, di sini materinya poin berapa, kemudian materinya tentang apa di sini nggih, terus capaian pembelajarannya apa saja. Siswa mampu menyatakan bilangan berpangkat, tujuan pembelajarannya nggih. Kemudian siswa mampu menerapkan sifat-sifat bilangan berpangkat. Ini nanti di modul apa, modul 2, nanti IJP-nya berapa, jam satunya. Bu Widya gimana? Maaf. Saya cuma mau bertanya itu tadi yang diberikan contoh itu ada kolom untuk modul. Itu maksudnya modul, jumlah modulnya ada berapa atau modul keberapa? Modul keberapa? Kurang paham. Oh. Modul keberapa gitu Bu? Nggih. Oh ya, terima kasih. Seperti itu, nggih. Ini kan ada 4 ya, 4 orang. Mungkin bisa 2-2 nggih, satu bangku. Kegiatan diskusi didiskusikan sepahamnya Bapak Ibu lah, nggih. Silakan Bapak Ibu diskusikan apa yang Bapak sudah pahami dari materi alur tujuan pembelajaran, kemudian apa yang belum Bapak Ibu pahami dari alur tujuan pembelajaran. Ya, nanti bisa dipresentasikan di forum ini. Monggo Bapak Ibu bisa mulai dipikirkan. Sekarang tinggal kelompoknya Bu Widya sama Pak Marit. Monggo yang mana yang mau menyampaikan? Monggo Bu Widya. Monggo siapa dulu? Oh, Bu Widya, monggo. Yang dipahami mungkin Pak Marit bisa ya. Saya hanya yang belum dipahami saja. Sama seperti Pak Labib, saya kurang paham dengan bagian langkah-langkah teknis penyusunannya. Bagi tugas ya Pak Marit. Bu Widya yang belum dipahami, sekarang Pak Marit yang sudah dipahami. Paham semua kalau Pak Marit. Kalau dari saya alur tujuan pembelajaran insya Allah sampun paham. Mungkin yang mungkin sedikit saja yaitu tentang jadi alur tujuan pembelajaran itu kalau sepemahaman saya itu yang penting runtut dan jelas gitu aja sih. Sampun, mungkin itu ya. Sampun Bu. Oh, iya. Ya, terima kasih Pak Marit. Nggih, benar Pak Marit bilang yang penting alur pembelajaran itu runtut dan jelas. Nggih. Untuk Bu Widya, nggih, jawabannya hampir sama seperti Pak Labib. Kita akan membahasnya di hari-hari berikutnya, nggih. Kalau secara teknis memang kita belum membahas lebih jauh ke sana, nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada yang masih ingin dikatakan atau ditanyakan. Monggo. Ampun. Ampun insya Allah. Cukup. Oke, terima kasih. Kalau begitu bisa kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Tadi sudah dipimpin doa pembukaan Pak Marit. Sekarang monggo mungkin Bu Eka bisa memimpin doa untuk penutupan pembelajaran kali ini. Ya, Bu Mutiara. Bapak Ibu, marilah sebelum kita akhiri materi hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Bu Eka. Sekian Bapak Ibu, nggih, pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.